Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dan untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Baik, terima kasih rekan di studio. Pada kesempatan sore hari ini, saya berada di kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran dan juga menjelang jam berbuka puasa. Untuk lalu lintas di kawasan Simpang Kalibata tempat saya melaporkan pada umumnya memang cukup padat dari berbagai arahnya. Nampak di belakang saya ini merupakan kendaraan yang berasal dari arah Cawang atau dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan berbelok menuju ke arah Pasar Minggu. Terjadi antrian kendaraan yang sedikit cukup panjang memang menjelang traffic light berkisar 10 hingga 15 kendaraan ke belakang. Selepasnya pun juga kendaraan kembali mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan terdapatnya pertemuan arus kendaraan di persimpangan Duren 3. Agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara kepadatan pun juga terjadi untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Pada sore hari ini memang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dengan kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 10 hingga 20 km per jam agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta dapat tetap berhenti di belakang garis stop agar tidak mengganggu kelancaran pada lajur lainnya. Sementara untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran atau Duren 3 maupun yang akan berbelok menuju ke arah Cawang dalam keadaan ramai lancar. Memang terjadi perlambatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Dan memang menurut pantauan tim kami di lapangan menginjak seminggu atau sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, mobilitas warga di ibu kota Jakarta terkhususnya cukup tinggi. Terkait dari itu penerapan ganjil genap sesi kedua, di mana pada sore hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan mengingat sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, beberapa pengendara yang berencana melakukan perjalanan mudik, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar memastikan fisik kendaraan Anda maupun fisik pengendaranya dalam keadaan sehat dan juga prima, serta bagi Anda para pengguna jalan tol agar memastikan saldo e-tolnya dalam keadaan cukup dan juga tetap ikuti arahan atau beberapa rekayasa arus lalu lintas yang telah disiapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan guna untuk terciptanya kelancaran dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 15669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen TNI Polri dalam memberikan rasa aman terhadap warga yang tengah melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024. Kapolri memastikan TNI dan Polri dalam keadaan siap untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dari gangguan kriminalitas selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Kapolri juga sudah menekankan atensinya kepada Polda jajaran terkait potensi kerawanan kriminalitas yang harus diantisipasi. Menurut Kapolri, antisipasi kerawanan juga dilakukan dengan dukungan Panglima TNI baik di tingkat pusat maupun jajaran di daerah. Personil TNI Polri akan diterjunkan di titik-titik pusat arus mudik dan balik Lebaran 2024 mulai dari tempat istirahat pemudik, lokasi berpotensi kerawanan hingga titik arus mudik yang rawan kemacetan. Beberapa perbaikan yang saya kira ini tentunya akan sangat membantu, mulai dari penambahan dermaga, kemudian pendalaman terhadap beberapa wilayah yang dangkal sehingga kapal-kapal besar bisa merapat, dan kemudian penambahan power zone untuk mengantisipasi antrian
yang kemungkinan diduga akan lebih panjang daripada tahun kemarin, dan juga pengaturan geofencing terkait dengan sistem penjualan tiket. Dan saya kira ini juga akan menjadi hal yang bagus sehingga masyarakat bisa terbebas dari potensi penjualan tiket secara liar. Dan ini semua tentunya menjadi bagian upaya kesiapan khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik melalui Gilimanuk dan Ketapang. Kita juga minta untuk koordinasi dengan BMKG terus dilaksanakan sehingga terhadap contingency plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya harus siap, termasuk juga kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di. Sementara itu, Polres Klaten akan melakukan 4 skenario rekayasa lalu lintas di exit tol fungsional Kabupaten Klaten selama masa mudik Lebaran 2024. Masing-masing skenario akan diberlakukan menyesuaikan kepadatan arus yang terjadi. Polres Klaten akan melakukan 4 skenario rekayasa lalu lintas di exit tol fungsional Kabupaten Klaten selama masa mudik Lebaran 2024. Masing-masing skenario akan diberlakukan menyesuaikan kepadatan arus yang terjadi. Kapolres Klaten AKBP Warsono menyatakan ada 4 skenario yang disiapkan, diantaranya arus lalu lintas normal, arus lalu lintas ramai, arus lalu lintas padat, dan yang terakhir skenario arus lalu lintas emergensi. Polres Klaten melakukan kegiatan simulasi terkait pelaksanaan penggunaan tol fungsional yang ada di wilayah tanggung jawab kami. Kami mulai dari STA 6 sampai dengan STA 23 itu merupakan tanggung jawab wilayah dari Polres Klaten. Perlu diketahui bahwa tol fungsional ini terdiri dari wilayahnya 3 Polres, baik itu Polres Karanganyar, Polres Boyolali, dan Polres Klaten. Nah, ini kemarin kita sudah berkoordinasi untuk menyamakan persepsi untuk kaitan nanti cara-cara bertindak dalam penggunaan tol fungsional. Hari ini kita lakukan simulasi berdasarkan dengan 4 tahapan eskalasi. Yang pertama, situasi normal, kemudian situasi ramai, situasi padat, dan situasi emergensi. Artinya ini kita mendasari dari traffic accounting, jumlah arus yang melintas di tol fungsional. Itu nanti CB-CB-nya akan kita atur dan kita koordinasi dengan Polres-Polres wilayah samping untuk demi kelancaran penggunaan tol fungsional ini. Jadi kita juga melihat nanti bagaimana kapasitas di jalur arteri, dan ini jangan sampai nanti terjadi penumpukan di arteri, kemudian ada penumpukan juga di tol, jadi sehingga tidak bisa mengeluarkan kendaraan. Dan ini juga makanya tol fungsional ini akan kita berlakukan buka tutup sesuai dengan eskalasi tahapannya. Pada tahap arus lalu lintas normal terdapat 2 exit tol fungsional yang akan dibuka, yakni exit tol Kuncen Kecamatan Ceper dan exit tol Ngawen. Pada exit tol fungsional Ngawen, arus akan diprioritaskan ke arah Gergunuk. Masuk skenario ketiga atau arus lalu lintas padat apabila di exit tol fungsional Ngawen, arus sekitar kota Klaten dan lingkar utara semuanya terjadi penumpukan kendaraan. Untuk mengurangi kepadatan, maka petugas akan menutup jalur tol ke arah exit tol Ngawen, dan kendaraan yang berasal dari tol Colomadu maupun Banyudono akan diarahkan semua ke exit tol fungsional Kuncen Ceper. Apabila setelah dilakukan skenario ketiga atau pengalian arus kendaraan ke exit tol fungsional Karangnongko masih terjadi penumpukan kendaraan, maka akan masuk skenario keempat. Langkah terakhir yang akan dilakukan Polres Klaten apabila masih terjadi penumpukan di tol Solo Yogya adalah menutup tol yang menuju Klaten. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan petugas di Gate Colomadu dan Banyudono untuk melakukan penutupan. Dari Humas Polres Klaten, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Kutai Kartanegara menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2024 di halaman Mako Polres Kutai Kartanegara. Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari persiapan pengamanan Lebaran 2024 di wilayah Polres Kutai Kartanegara.
Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Pemkab Kutai Kartanegara Daviv Haryanto dan Dandim 0906 Kukar Letkol Damai Adi Setiawan. Dalam amanatnya, Kapolri mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan melaksanakan apel gelar pasukan ini sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan operasi ketupat 2024. Menyikapi hasil survei terkait kepuasan masyarakat atas pengamanan arus mudik tahun sebelumnya, Kapolri menegaskan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengamanan untuk tahun ini. Operasi Ketupat 2024 melibatkan 155.000 personel selama 13 hari dengan persiapan pos pengamanan dan pelayanan yang mencapai hampir 6.000 pos. Terkait pengaturan lalu lintas dan penyeberangan, Polri bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR telah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka mewujudkan Kamsel Tipkar Lantas dan kondusivitas Kamtipmas selama arus mudik dan balik Lebaran 2024, Polresta Sidoarjo melakukan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Semeru 2024 yang berlangsung di halaman apel Mapolresta Sidoarjo. Apel gelar pasukan Operasi Ketupat Semeru 2024 dipimpin langsung oleh Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deni Agung Andriana. Wakapolresta Sidoarjo menyampaikan agar para personel yang diturunkan di Kabupaten Sidoarjo baik dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta stakeholder terkait lainnya dapat menjalankan tugas sebaik mungkin sehingga perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024 dan arus mudik dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman. Di akhir apel, Wakapolresta Sidoarjo bersama stakeholder terkait melakukan pengecekan kesiapan ranmor dan personel gabungan yang terlibat dalam operasi Ketupat Semeru 2024. Dari pengecekan dan personel semua siap melaksanakan operasi Ketupat Semeru 2024. Di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri, personel yang diturunkan sebanyak 1.191 personel gabungan yang disebar di 9 pos pengamanan, 1 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu. Dan pemirsa, sebagai bentuk kesiapan personel Polres Waropen dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan pengamanan mudik dan Lebaran 2024, Polres Waropen melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Kartens 2024 di lapangan apel Mapolres Waropen. Kegiatan apel gelar pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Waropen AKBP Syarif Hidayat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Waropen juga menyematkan pita tanda operasi Ketupat Kartens 2024 kepada perwakilan dari Polres Waropen, Koramil 170903, Waropen Bawah, Satpol PP, dan Dishub Kominfo Kabupaten Waropen. Dalam sambutannya, Kapolres Waropen juga membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Operasi Ketupat Kartens 2024 ini dilaksanakan selama 13 hari mulai tanggal 4 hingga 16 April mendatang dengan diawali dengan KRYD pada tanggal 28 Maret hingga 3 April dan akan dilanjutkan pasca pelaksanaan operasi pada tanggal 17 hingga 23 April mendatang. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.